Bermakmum pada orang Wahabi itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi makruh, tapi gak batal. Ya makruh aja lah. Cuma gak dapat fadilahnya berjamaah. Lebih baik sendirian. Mengapa? Ya karena berat, persoalan bid'ah gak diterima oleh Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Dari semua, setelah kita selesai kajian kitab Hada'akul Aulia, kita dilanjutkan ada kajian fikih ya, yang dikirimkan videonya ke saya tentang masalah makruh untuk sholat jamaah kalau imamnya ulama Wahabi. Seperti kalau di Masjidil Haram, mana ya? Masjidil Haram itu semua imamnya bisa dikatakan Wahabi, kecuali siapa ya yang enggak? Suraim, enggak tahu masih atau enggak itu. Nah, gimana? Bahkan dikatakan tidak mendapatkan pahala jamaah. Nah, ini yang agak beratnya kalau dikatakan tidak mendapatkan pahala jamaah. Kenapa tidak mendapatkan pahala jamaah? Karena makruh. Nah, itu alasannya karena makruhnya. Untuk membahas tentang masalah tadi ini, kita baca ini kitab Fathul Mu'in ini, kecil ini, Fathul Mu'in ini. Ya. Di sini mengatakan wahya bi jam'in katsirin afdalu. Oh ya. Salat jamaah itu dengan kelompok yang lebih banyak, jumlahnya lebih banyak, afdalu minha. Ya tentunya lebih afdal daripada jamaah fi jam'in qalilin, daripada jamaah yang jamaahnya dikit. Lil khabari sahih, karena ada hadis yang sahih, wa ma kana aksar bahwa ahabbu ilallahi taala. Oh, yang banyak itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya berarti kalau ada ingin misalnya memiliki pondok pesantren muridnya banyak, ya lebih bagus itu. Tapi jangan banyaknya aja. Tapi banyak berkualitas. Nah. Jadi alasannya adalah hadis makana aksar bahwa ahabbu ilallah. Yang pokoknya yang lebih banyak itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Illa linahwi bid'ati imamihi. Oh, kecuali imamnya bid'ah. Illa linahwi bid'ati imamihil katsiri. Ya, seperti kecuali seumpama imamnya itu adalah imam bid'ah. Siapa yang bid'ah ini? Contoh di sini Karafidhi. Nah, ini contohnya wapasikin. Ya, Rafidah, Syiah Rafidah. Wapasikin atau pasek. Walau bimujarrati tuhmah, sekalipun itu masih tuhmah saja. Masih ada kecurigaan, masih ada persangkaan. Fal aqallu jama'atan, maka jamaah yang sedikit, bal al-infiradu ay balil infiradu afdalu. Bahkan salat sendirian itu lebih afdal. Ini Fathul Mu'in ini hadir ya. Karena itu ulama NU, ulama Aswaja, ya ini Fathul Mu'in menjadi pegangan inti itu biasa. Kaza qalahu syekhuna. Nah, itulah yang dikatakan, demikian dikatakan oleh syekh kita. Nah, kalau syekhuna dalam fikih itu maksudnya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada Ibnu Hajar tapi Al-Asqalani itu ahli hadis. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu ahli fikih. Tab'an li Syekh Zakaria rahimahumullah. Karena beliau mengikuti kepada pendapat guru beliau yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, yang ini sekarang ini gimana kalau terhadap ulama salafi kayak Sudais misalnya. Sudais pernah datang ke Istiqlal, tapi baca basmalah beliau. Beliau kan sebenarnya basmalahnya sir kalau di Mekah, tapi pas di Istiqlal jahar basmalahnya. Wakaza law kana la ya'taqidu wujuba ba'dil arkan awis syuruti. Demikian juga makruh di sini untuk berjamaah atau berimam kepada imam yang layak tak itu tidak meyakini wujubah wajibnya ba'dil arkan sebagian rukun awis syurut atau syarat wa in atabia sekalipun dia lakukan. Mana contohnya? Basmalah menurut mereka itu tidak wajib. Ini namanya
La ya'taqidu wujuba. Tidak meyakini wajibnya itu. Oh, makruh itu katanya. Untuk apa? Untuk berjamaah kepada mereka. Balil infirad afdal. Bahkan sendirian itu lebih afdal katanya. Li'annahu yaqsudu biha an-nafliyata. Karena dia maksudkan di saat membacanya, misalnya membaca basmalah itu nafliyah. Itu sunat. Bahwa mubtulun indana. Dan itu batal menurut mazhab kita. Nah, ini alasannya. Ya. Berarti nanti khawatir ini kalau ini yang menjadi pegangan teman-teman yang haji umroh ndak sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Lah imamnya Wahabi di sana katanya. Nah, ini jadi permasalahan jadinya. Ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah apakah di saat makruh itu makruh yang menyebabkan tidak mendapatkan pahala jamaah. Nah, beliau di sana menyebutkan karena kurang khusyuk. Kurang apa? Kurang khusyuk kalau berjamaah ke mereka. Nah, karena berbeda akidah misalnya ya. Kayaknya itu tergantung orangnya ya. Saya kalau di belakang saya kalau saya berjamaah sama sudes, kayaknya lebih khusyuk ketimbang non sudes gitu. Kalau faktornya atau alasannya makruhnya karena kurang khusyuk, berarti nanti kalau ilatnya hilang berarti tidak makruh lagi, kan begitu jadinya. Tapi kalau di sini tidak, karena alasannya kalau di sini itu dia meyakini sesuatu yang kita yakini wajib tapi dia menganggapnya sunat dan itu menjadi batal di mazhab kita. Itu alasannya di sini, bukan karena faktor khusyuknya. Sebab kalau faktor khusyuknya, jadi nanti kalau kita berjamaah sama dia tapi khusyuk, oh berarti tetap lebih afdal. Nah, yang saya khawatirkan nanti teman-teman yang pergi ke Mekah waktu haji umroh ndak jamaah di Masjidil Haram. Padahal ya Allah tabarakallah. Itu sholat di Masjidil Haram itu sama dengan seolah-olah sholat 100.000 kali di luar Masjidil Haram, kan begitu. Kalau di Masjid Nabawi terus sama seperti 1000 kali di luar Masjid Nabawi. Lah kemudian tidak sholat gitu gara-gara imamnya salapi. Wah, repot nanti. Nah, terus kalau mau ngejar arba'in terus gimana itu? Kalau mau arba'in misalnya. Arba'in maksudnya sholat 80 waktu, berarti 8 hari di Madinah. Nanti tidak sholat jamaah jadinya. Atau dia sholat jamaah sama teman-temannya yang, aduh, repot dong kalau begitu. Nah, yang kita bahas sekarang ini, apakah dia itu mendapat pahala atau tidak? Nah, ini di kitab Bujairimi ya. Di kitab Bujairimi syarah Al-Iqna. Hampir mirip tadi pembahasannya adalah lebih afdal ya. Sholat jamaah di tempat yang jamaahnya lebih banyak dibandingkan dengan yang lebih sedikit gitu. Waqad yakunu qalilul jam'i afdala piswarin. Nah, kadang-kadang katanya di sini adalah jamaah yang sedikit itu bisa lebih afdal piswarin dalam beberapa bentuk. Minha diantaranya malaukan al-imam mubtadi'an. Jikalau imamnya mubtadi'an. Kamu Mu'tazilin seperti ulama Mu'tazilah, atau yang menganggap misalnya Allah SWT mutajassim, ya artinya berbentuk gitu ya. Kal mujassimah, dicontohkan di sini adalah mubtadi'an itu, tapi layak furu bibid'atihi, yang tidak sampai kafir dengan bid'ah yang dilakukan. Mana maksudnya? Kal mujassimah alal mu'tamad, seperti kelompok mujassimah. Siapa itu kelompok mujassimah itu? Al-qailina bi annallaha jismun la kajasamina. Seperti orang yang berpendapat bahwa Allah itu adalah punya bentuk tidak seperti bentuk-bentuk kita. Nah, ini dianggap kalau kita berjamaah sama itu adalah makruh gitu. Nah, di sini dicontohkan adalah kamu Mu'taziliyin. Wa misluhu, nah mirip tadi yang serupa adalah lawi taqoda adama wujubi ba'dil wajibat. Misalnya dia itu meyakini tidak wajibnya sesuatu yang atau sebagian yang wajib dalam mazhab kita. Apakah dia tidak mendapatkan pahala jamaah?
seperti yang disampaikan itu. Wal mu'tamadu. Nah, di sini mengatakan pendapat yang mu'tamad annas sholata khalfahu. Sesungguhnya sholat di belakang orang-orang yang disebut tadi itu kakulli mukhalifin, seperti semua yang ya dianggap berbeda lah ya, yang bertentangan. Gimana itu? Oh, muhassilatun li fadilatil jamaah. Muhassilah artinya menghasilkan. Li fadilatil jamaah. Muhassilah li fadilatil jamaah, yaitu menghasilkan pahala jamaah. Wa annaha afdalu minal infirad. Dan itu jauh lebih afdal daripada infirad. Nah, tetap lebih afdal itu minal infirad daripada. Berarti terjadi perbedaan pendapat ulama berarti di sini ada deh ya. Di sini mengatakan ya tetap makruh, tapi katanya wa annaha, sesungguhnya jamaah itu afdalu minal infirad, itu lebih afdal daripada infirad. Nah, ini jangan sampai ya, ini kan masih perkhilafan ulama ada deh ya. Yang saya khawatirkan seperti tadi itu, jangan sampai teman-teman yang haji dan umrah itu tidak sholat jamaah kalau nanti ulamanya sudah, dan tidak mungkin kita akan temukan yang lain gitu. Wa annaha makruhah, dan itu makruh. Wa innaha makruhatun wa in ta'azzaratil jama'atu bi ghairihim al mu'tamad. Ya memang sungguhnya makruh sekalipun dia itu ya tidak bisa jamaah dengan yang lainnya menurut pendapat yang mu'tamad. Ya tetap makruh. Cuma wal karohatu, karohahnya itu ya, la tamfi ay la tumfil fadilata wassawab. Kemakruhannya itu tidak nyampe kepada menafikan, la tumfil fadilata, tidak sampai menafikan, tidak sampai menghilangkan fadilah jamaah wassawab, dan pahala jamaah. Ya berarti tetap bisa dikatakan makruh ya, tapi tadi ada pendapat yang mengatakan, bahkan ini mengatakan mu'tamad, bahwa tetap sholat jamaah itu afdol. Kenapa? Karena kalau sholat jamaah itu afdol, lebih afdol dari, karena ada perkhilafan pendapat tentang masalah hukum sholat jamaah. Kalau dia tidak sholat jamaah, nanti ada pendapat, termasuk misalnya pendapat Imam Ahmad mengatakan berdosa, walaupun tetap sah sholatnya. Tapi kalau dia berjamaah, ini ulama mengatakan tidak berdosa. Nah oleh sebab itu, ya kalau saya lebih cenderung untuk memilih yang ini, ya ketimbang tidak berjamaah. Sekali lagi, kenapa? Karena kalau dia tidak berjamaah, di sini ada khilaf yang mengatakan dia berdosa kalau tidak jamaah. Karena wajib sholat jamaah itu menurut sebagian ulama, termasuk di sini Imam Ahmad ibnu Hambal. Kemudian menurut Imam Syafi'i, pendapat yang kuat adalah jamaah itu adalah fardu kifayah. Nah, saya lebih cenderung untuk memilih tetap sholat jamaah walaupun makruh, dan kita tidak dipermasalahkan dan tidak dianggap berdosa, dibandingkan kita tidak berjamaah atau sendirian, kemudian kita dianggap berdosa nanti ya, oleh sebagian ulama termasuk Imam Ahmad ibnu Hambal. Dan di saat kita berjamaah itu, jadi kita akan mendapatkan, andai kata misalnya pahala ya mungkin dianggap berkurang karena ada unsur makruhnya, tapi kita bisa mendapatkan pahala dari yang lain. Pahala pahala di masjidnya misalnya. Apalagi terus di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kemudian pahala terus jamaahnya lebih banyak lagi. Ya. Nah, oleh sebab itu saya lebih cenderung di sini memilih, bahkan di sini mengatakan pendapat yang mu'tamad adalah tetap mendapatkan pahala dan lebih afdol jamaah itu daripada infirad. Dan kemakruhannya itu wal karohah la tumfil fadilata wassawab. Kemakruhannya itu tidak sampai menghilangkan fadilah jamaah yang 27 itu atau 25 menurut riwayat yang lain, dan tidak menghilangkan ya pahala jamaah itu. Ya mungkin sekedar ini hadirin sebagai tambahan wawasan, mungkin ya pengimbang, bukannya untuk mendebat. Kalau mendebat kayaknya terlalu ya ilmu saya dengan ilmu beliau jauh antara bumi dan langit gitu ya. Bukan untuk mendebat, ya mungkin sekedar mengimbangi ya pendapat beliau, ya ada pendapat
pendapat yang berbeda, ada pendapat yang lain, supaya teman-teman di saat misalnya itu berjamaah sama salafi, berjamaah sama habi, ya perasaannya tenang lah gitu ya, jangan sampai was-was, apalagi nauzubillahi min dzalik, ya perasaan jengkel dan sebagainya. Saya kira kurang pas lah kayaknya kalau kita berjamaah dengan imam salafi, apalagi sudes, misalnya imam besar Masjidil Haram, kemudian hafal Quran lagi, Masya Allah, tabarakallah. Ya, kemudian kita merasa tidak nyaman. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini menjadi suasananya berbeda. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad